Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesyari. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan lanjutan pembahasan materi dari perkuliahan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alpon Satrianto, SEME. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pemikiran-pemikiran tokoh klasik lainnya. Pada bab sebelumnya telah disinggung bahwa ajaran klasik yang pertama kali dikembangkan oleh Adam Smith. Ajarannya yang tampak sederhana tetapi betul membumi ini kemudian banyak diikuti, dipelajari, dan dikembangkan oleh murid-muridnya dan para pengikutnya. Di antara begitu banyak murid dan pengikut Adam Smith, ada beberapa orang yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, antara lain Thomas Malthus, David Ricardo, Jean Baptiste, dan John Stuart Mill. Pertama yaitu Thomas Robert Malthus tahun 1766 sampai 1834. Sesudah Adam Smith, Thomas Malthus dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran-pemikiran ekonomi. Di satu pihak, Smith optimis bahwa kesejahteraan umat manusia akan selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi. Sebaliknya, Malthus justru pesimis tentang masa depan umat manusia. Sumber pesimisme Malthus tidak lain dari kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama yang jumlahnya tetap. Malthus mengamati manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pandangan Malthus dipandang terlalu pesimis. Dalam kenyataannya, produktivitas tenaga kerja meningkat dari tahun ke tahun, dimulai dengan revolusi industri pada abad ke-18 dan terakhir revolusi hijau serta revolusi biru. Kenyataannya menunjukkan bahwa kemakmuran masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun ramalan Malthus dinilai berlebihan, perlu diwaspadai, sebab di beberapa negara di Afrika saat ini sedang dilanda bencana kelaparan. Perlu dikemukakan, jika orang berbicara tentang Malthus, maka ingatan orang akan ini pada teori populasi yang telah dijelaskan tadi. Yang kedua yaitu David Ricardo tahun 1722 sampai 1823. Disimak dari sejarah hidupnya, Ricardo tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang cukup. Namun pekerjaannya dalam bidang pasar modal yang sudah digeluti sejak berusia 14 tahun membuatnya paham tentang dunia ekonomi. Ricardo mendapat dengan Smith bahwa labor memegang peran penting dalam perekonomian. Ide yang berasal dari Smith ini kemudian dikembangkan menjadi teori harga-harga relatif berdasarkan biaya produksi, yaitu biaya labor menjadi unsur utama di samping biaya-biaya kapital. Dalam buku yang berjudul The Principle of Political Economy and Taxation 1817, Ricardo mengemukakan beberapa teori, antara lain teori sewa tanah, teori nilai kerja, teori upah alami, teori uang, dan satu lagi yang paling terkenal adalah teori keuntungan komparatif dari perdagangan internasional. Dalam teori tentang sewa tanah, ia menjelaskan bahwa jenis tanah berbeda-beda, ada yang subur, ada yang kurang subur, hingga tidak subur sama sekali. Teori tentang sewa tanah sebetulnya pernah dibahas oleh kaum fisiokrat dan Adam Smith. Akan tetapi, menurut mereka, tingkat sewa ditentukan oleh tanah yang paling subur. Hal ini sangat bertolak belakang dengan teori Ricardo. Bagi Ricardo, tanah yang paling tidak subur yang menentukan tingginya tingkat sewa. Selanjutnya tentang teori nilai kerja dan upah alami. Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Ongkos itu berupa biaya untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk sekedar dapat bertahan hidup bagi buruh yang bersangkutan. Teori Ricardo lain yang paling terkenal adalah teori keuntungan berbanding. Berdasarkan teori ini, menurut Ricardo, setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya mengkhususkan diri menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien. Selanjutnya, kelebihan produksi atas kebutuhan dapat diperdagangkan.
Kemudian hasilnya dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang lain. Yang ketiga yaitu Jean-Baptiste pada tahun 1767 sampai 1832. Jean-Baptiste juga berasal dari Prancis, seperti halnya Ricardo. Jean-Baptiste juga berasal dari keluarga pengusaha, bukan dari kalangan akademia. Kontribusi Say yang paling besar terhadap aliran klasik ialah pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Pendapat Say ini disebut dengan hukum Say. Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Setiap ada produksi, akan ada pendapatan yang besarnya sama persis sama dengan nilai produksi tadi. Pendapat Say bahwa produksi akan selalu menciptakan permintaannya sendiri-sendiri menjadi pedoman dasar dalam kebijakan-kebijakan ekonomi selama kurun waktu 100 tahun. Selain terkenal dengan hukum supply creates its own demand, Say sebetulnya dapat dikatakan sebagai orang pertama yang berbicara tentang entrepreneur. Begitu juga ia adalah orang pertama yang berjasa mengklasifikasikan faktor-faktor produksi atas 3 bagian, yaitu tanah, labor, dan kapital. Yang keempat yaitu John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Kebanyakan pakar ekonomi sepakat bahwa ajaran klasik mencapai puncaknya di tangan John Stuart Mill. Bapak dari John Stuart Mill ini yaitu James Mill, juga seorang pakar ekonomi. Mill Junior atau John Stuart Mill menerima pelajaran tentang ilmu ekonomi langsung dari Mill Senior, yaitu James Mill. Mill dikenal sebagai penulis yang sangat berbakat. Reputasinya sebagai penulis diakui sewaktu ia menerbitkan buku yang pertama kali yang berjudul A System of Logic pada tahun 1843. Buku yang kedua yang berjudul On the Liberty terbit pada tahun 1859. Dan 2 bukunya yang lainnya dikenal lebih luas adalah bukunya yang berjudul Essay on Some Unsettled Question of Political Economy dan Principle of Political Economy with some of their application to social philosophy pada tahun 1848. John Stuart Mill tidak terlalu kaku dengan campur tangan pemerintah. Kalau pakar-pakar sebelumnya menganggap kaku campur tangan pemerintah, John Stuart Mill sedikit melonggarkan lebih jelas. Mill membolehkan campur tangan pemerintah berupa peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang dapat membawa ke arah peningkatan efisien penciptaan iklim yang lebih baik. Demikian pembahasan materi tentang pemikir tokoh-tokoh klasik lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.